Hai ladies, selamat pagi. Selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Kita dalam tema bertumbuh bersama. em, kita ber, kita dengan tema yang spesial yaitu tentang pertumbuhan dari anak kecil sampai dewasa. Karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus, kita dipanggil untuk mengambil bagian agar kita bisa bertumbuh bersama dari bayi dan hingga remaja bagi anak-anak di sekitar kita semuanya. Dan tema ini sekitar 8 minggu ke depan kita akan mempelajari dari bayi itu dari diciptakan dengan tujuan sampai nanti mereka menjadi pemuda dan pemudi. Nah, hari ini hari yang sangat spesial karena kita akan bicara tentang topik yang tentang pelindung kepolosan bayi. Maka dari itu, saya berharap kita semua bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk um, merenungkan, mempelajari bersama, dan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita pribadi dan apa yang Tuhan panggil untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita di masyarakat. Jadi sebelum saya panjang lebar untuk menjelaskan lebih detail lagi, izinkan saya membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk hidup, mengizinkan kami untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa semakin dewasa, dan untuk bisa punya komunitas yang melindungi kami, memberkati kami, dan membawa kami kepada kebaikan-kebaikan surga. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami akan belajar Tuhan, untuk bagaimana caranya kami bisa melihat bahwa karya Tuhan dalam setiap janin adalah indah, dan dengan tujuan yang mulia. Kami juga ingin mempelajari Tuhan bagaimana kami bisa berpartisipasi untuk melindungi karya Tuhan, untuk melindungi pribadi-pribadi yang Tuhan kirim ke dunia, agar mereka bisa bertumbuh, mereka bisa membawa perubahan bagi negeri, bagi bangsa, untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar kami bisa melihat kenyataan bahwa kita hidup dalam dunia yang berdosa, banyak sekali luka-luka yang terjadi dalam dunia ini, termasuk orang yang bisa saja berniat jahat Tuhan. Kami melihat kejahatan ini dan kami yakin penuh bahwa kejahatan telah dikalahkan di kayu salib Kristus dan kami yakin penuh bahwa Tuhan selalu menang. Dan kami mau berpartisipasi Tuhan untuk bukan hanya mempelajari ini, tapi juga untuk mengambil bagian dari kerajaan Allah, apa yang kami bisa lakukan Tuhan untuk kemuliaan Allah dan kebaikan sesama. Terima kasih Tuhan, selama minggu-minggu kemarin dan akan datang, kami mempelajari Tuhan bagaimana kami bisa bertumbuh bersama setiap orang-orang yang kau percaya untuk datang di dunia ini. Tolong kami Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, Dr. Krista, agar apa yang dikatakannya nanti membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dan membuka mata hati pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan, biar hidup kami Tuhan terus-menerus ubah untuk menjadi alat Tuhan di dunia, membawa kemuliaan dan kebaikan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ladies, sebelum saya memperkenalkan pembicara kita, saya ingin membicarakan sedikit tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini, di mana kita pasti tahu ya bahwa kita mungkin beberapa dari kita, saya udah ulang lagi ya, beberapa dari kita mungkin merasa bahwa memang ini penting ya untuk saya pribadi, kelas ini. Ya, karena kita melihat dunia mencoba untuk merusak apa yang Tuhan sediakan, termasuk alam, termasuk udara, termasuk air, termasuk manusia. Dan yang menarik adalah kalau kita berbicara tentang nilai atau harga diri, Sang Pencipta kita, Tuhan menciptakan manusia dengan citra Allah. Artinya manusia itu berharga dan manusia mempunyai citra Allah gitu. Jadi kalau kita memotong ayam itu ya itu untuk dimakan. Ayam itu tidak punya citra Allah. Tapi kalau kita memotong manusia, ya kita secara tidak langsung merusak karya ciptaan Allah yang sesuai dan menurut gambarnya. Karena manusia punya nilai, punya harga diri, dan juga manusia sakral, sacred, di mana kita harus melindungi dan menghargai, dan kita tahu bahwa kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus kita terjadi pada saat kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu tidak karena kita terima Tuhan Yesus dulu, tapi kasih sudah ada untuk kita. Saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu ada nilai berbeda lagi. Tapi Tuhan sudah mengasihi kita, Ia mengirim putra yang tunggal untuk turun ke dunia, untuk menyelamatkan kita semua, agar kita tidak terhilang, tapi menjadi anak-anak Tuhan. Jadi ada proses adopsi yang Tuhan izinkan kita jalani. Sehingga hari ini kita akan belajar dengan tema baru ini,
di mana saya ingin memperkenalkan pembicara kita dengan kalau Anda hadir minggu lalu, Anda diberkati untuk bisa mengetahui betapa berharganya perjalanan sang bayi. Nah, kali ini kita pun juga akan mengenal pribadi yang sama yang akan mengajar kepada kita satu topik yang sangat penting untuk kita ketahui bagaimana kita harus menjadi pelindung kepolosan bayi atau bahasa Inggrisnya guardian of innocence. Tanpa panjang lebar, saya memperkenalkan teman saya, Dr. Krista, seorang dokter yang menjalankan praktek pribadi di Jakarta, mengajar di Sekolah Kedokteran Pelita Harapan, serta menjabat sebagai Wakil Regional dan Asosiasi Medis dan Gigi Kristen Indonesia Internasional (ICMDA) di Asia Tenggara. Dia juga seorang manajer project di Pro-Life Indonesia, dan saya berharap juga setelah ini Anda juga mau mengenal lebih dalam lagi tentang Pro-Life. Tapi tanpa panjang lebar, saya ingin mengundang Dr. Krista untuk mengambil alih. Selamat mengajar. Iya, terima kasih Tracy untuk introduction yang sangat baik. Em, ya, mungkin saya share screen terlebih dahulu. Dan tadi ngomongin soal Pro-Life Indonesia, di sini juga hadir ketua kami, Dr. Stefani Pangau, sebagai ketua dari Pro-Life Indonesia. Mungkin saya sedikit cerita juga lah ya, jadi maupun udah diperkenalkan sama Tracy barusan, ya nama saya Krista Adlin, tadi untuk pekerjaan saat ini sudah dijelaskan, tapi memang ada satu aspek yang ingin saya tekankan lebih dalam, yaitu soal Pro-Life Indonesia. Dan kenapa ini sangat relevan, maksudnya kenapa saya yang diundang untuk membicarakan soal ini nanti akan lebih jelas ke belakang setelah saya mulai eh, presentasi hari ini, seperti itu ya. Tadi Tracy sebut bilang apa judul bahasa Inggris adalah Guardians of Innocence. Ketika dijadikan bahasa Indonesia, pelindung kepolosan bayi ini agak apa ya, awkward gitu ya, agak bingung. Ini kita nggak bakal ngomongin kepolosan bayi atau bayi-bayi yang polos gitu. Jadi mungkin dari awal saya udah disclaimer dulu, kita akan membicarakan bayi-bayi yang polosnya sebenarnya gitu ya. Dan ini sangat nyambung sama minggu lalu. Jadi mungkin beberapa rekan di sini yang belum hadir minggu lalu, nggak apa-apa. Saya kasih sedikit review dari minggu lalu supaya agak nyambung nih. Kenapa ini penting? Kenapa dan nggak bisa benar-benar mempercayai topik hari ini kalau misalkan kita belum percaya yang minggu lalu, istilahnya seperti itu. Jadi minggu lalu kita ngomongin perjalanan sang bayi dan dengan penekanan di soal kehamilan. Apa sih yang terjadi selama kehamilan gitu ya? Em, Tergantung bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi saya kasih singkatan TRISIS untuk 3C untuk bahasa Inggris, 3P untuk bahasa Indonesia ya. Penciptaan, perkembangan, dan perjanjian gitu. Jadi yang penciptaan kita tahu bahwa saya menjelaskan minggu lalu kehidupan dimulai sejak fertilisasi, di mana sel sperma yang unik yang punya DNA makeup tertentu bertemu dengan sel telur yang unik juga yang punya DNA makeup tertentu ya. Jadi eh, kromosom 22 plus X atau plus XY kalau buat yang plus X atau Y di sel sperma gitu ya bertemu dengan sel telur gitu. Dan mereka bisa menciptakan satu manusia yang baru di sperma yang berbeda bertemu dengan sel telur yang berbeda juga akan membuat satu manusia lagi yang baru gitu yang berbeda. Jadi keunikan itu sudah ada dari awal penciptaan. Kemudian dari perkembangan atau kontinuitasnya ya, harga diri kita saat ini sama. Hari ini kita, saya, Krista, Tracy, Novia, dan lain-lain, hari ini tuh sama dengan zigot hari pertama saat itu. Harga diri yang tadi yang Tracy sudah bilang dari awal bahwa Allah yang ngasih gambar gambarnya, Allah yang memberikan kasihnya itu dari awal sampai hari ini itu sama. Tentu udah berbeda, pengalamannya berbeda, pencapaiannya berbeda, bahkan mungkin kegagalan kita juga ada di dalam hidup ini yang sudah berbeda, yang membuat kita berbeda dengan kita zigot dulu. Tapi dalam hal harga diri itu dari awal kita sudah diberikan gitu. Kemudian pertumbuhan embrio yang sangat cepat juga menunjukkan bahwa kita bukan sekedar sekelompok sel. Jadi ini juga saya tunjukkan minggu lalu ya, ada gambar-gambarnya, video-videonya bahwa ternyata bayi 9 minggu itu ya udah berbentuk bayi itu gitu dan itu perkembangan yang sangat cepat dengan yang morula di hari kelima sampai menjadi bayi sampai berbentuk gitu ya itu
ada perkembangan yang sangat cepat dan kita nggak bisa bilang itu dengan sel-sel lainnya, sel kulit nggak bisa seperti itu, sel kanker bahkan tidak bisa seperti itu. Dan kita tahu bahwa Yesus bahkan ketika datang ke dalam dunia menjadi manusia, dia mengambil rupa sebagai manusia itu bukan hadir tiba-tiba di tengah padang gurun gitu ya, tapi memang Yesus bahkan menjalani proses biologis ini. Yesus menjalani menjalani sebagai sebuah embrio. Kemudian yang terakhir adalah soal perjanjian. Kita tahu bahwa Allah telah melihat kita selagi kita bakal anak atau unformed substance bahasa Inggrisnya. Dan dia memiliki janji dan rencananya bagi kita dari awal, bahkan dari sejak kita di dalam kandungan. Nah, ini hal-hal yang kita perlu mengerti dan kita mengimani dan kita benar-benar tahu gitu ya untuk bisa melihat masalah berikutnya yang akan dibahas di dalam topik ini, yaitu soal bayi-bayi yang polos itu. Jadi ini adalah shifting, ini adalah apa namanya, topik minggu lalu adalah dasar untuk kita menjelaskan atau melihat betapa besarnya isu aborsi yang terjadi. Gak cuma di Indonesia sebenarnya, tapi di seluruh dunia. Dan ini menjadi satu satu hal yang penting untuk menjadi pembicaraan di dalam kalangan Kristen dan juga kenapa Tracy memilih ini menjadi suatu topik gitu ya. Karena ini memang kenyataan yang mengerikan yang harusnya kita tahu gitu. Jadi yang dalam dalam topik hari ini saya akan menjelaskan di dalam empat, yaitu kenyataan yang mengerikan soal aborsi, kemudian perdebatan antara pro-life dan pro-choice, dan isu aborsi itu sendiri, isu yang masif. Saya akan bicarakan dalam kesehatan dan sosioekonomi aspek tersebut. Kemudian apa yang bisa kita lakukan terhadap isu ini. Jadi yang pertama adalah soal kenyataan yang mengerikan soal aborsi. Jadi secara global terjadi 73 juta aborsi per tahun. Mungkin saya perlu jelaskan dulu dari awalnya. Aborsi itu adalah pengakhiran kehamilan yang akan menyebabkan kematian sang bayi. Jadi kalau misalkan pengakhiran kehamilan misalkan harus di apa namanya operasi sesar gitu ya, tapi untuk melahirkan sang bayi, untuk membawa bayi itu hidup di dalam dunia ini itu bukan aborsi. Aborsi itu dengan tujuan memang untuk mematikan sang bayi gitu ya. Jadi di sini kejadiannya 73 juta per tahun di dunia. Kalau kita bandingkan dengan Amerika, Amerika sendiri 600.000 sampai 900.000 per tahun di data mereka, sedangkan di Inggris itu sekitar 200.000 per tahun. Sedangkan di Indonesia, sedihnya adalah Indonesia tidak memiliki data aborsi yang sangat baik ya, yang sangat apik gitu, sangat rapi dan sangat terstruktur. Dan bahkan studi yang cukup leading atau cukup prominent gitu di Indonesia itu malah hadirnya dari think tank di luar gitu, kayak institusi dari luar. Ya, jadi ya, yang bilang sekitar 2 juta per tahun itu peneliti dari luar yang meneliti. Itu pada tahun 2008, sekitar 2 juta per tahun. Kemudian pas 2018 diteliti lagi, kira-kira 1,1 juta per tahun, tapi di Pulau Jawa saja. Jadi harusnya kalau kita lihat sekarang trennya memang dia meningkat ya. Jadi yang 2 juta per tahun secara satu Indonesia, sekarang 1, juta aja, 1,7 juta aja bisa ditemukan di Pulau Jawa gitu. Jadi kalau kita melihat dari pulau-pulau lainnya harusnya udah lebih dari 2 juta. Tapi ini perkiraan kira-kira ya, dan di mana kita rasa bisa, ini sangat-sangat make sense angka segini karena kita tahu bahwa Indonesia negara yang besar, kita 280 juta orang, seperti itu. Nah, kalau kita melihat angka ini, kita mungkin berpikir ya, seperti, ya mungkin dia punya alasan yang baik gitu. Maksudnya, orang-orang yang harus menjalani aborsi, itu punya alasan yang baik untuk melakukannya. Jadi harusnya ini bolehlah dibenarkan gitu. Mungkin kita bisa berpikir kayak gitu dan seperti minggu lalu ya ada juga yang bertanya di topik sebelumnya, gimana kalau bayinya cacat gitu? Kalau bagaimana kalau bayinya disabilitas atau mungkin kita jadi ngomongin misalnya ibunya miskin dan lain-lain, bukankah lebih baik anak itu tidak dilahirkan? Jadi kita berpikir bahwa pasti alasannya baik kalau bisa sampai setinggi ini gitu. Tapi kenyataannya
lebih lagi, alasannya yang kita temukan di lapangan gitu ya, di Amerika sendiri, yang menjadi alasan untuk aborsi dilakukan, ada perkosaan dan insest ya. Kita tahu itu sangat-sangat buruk, sangat-sangat menyedihkan kejadian itu. Terus resiko terhadap nyawa atau fisik ibu, kesehatan ibu yang mayor, yang bisa mengganggu kehidupannya, yang dengan luar biasa, yang mungkin ibunya jadi juga jadi cacat dan lain-lain. Itu ada sekitar 0,3%. Tadi perkosaan 0,4%. Kemudian ada risiko kesehatan tubuh lainnya 2,2%. Kecacatan pada bayi, jadi bayinya itu sulit untuk hidup eh, seperti bayi pada umumnya gitu ya, itu ada 1,2%. Tapi kemudian alasan yang tidak spesifik atau aborsi yang elektif, aborsi yang tidak mendesak gitu ya, itu 95,9 atau hampir 96% dari seluruh aborsi di Amerika itu karena alasan yang bukan di atas empat di atasnya gitu. Jadi kita tahu banyaknya eh kalau pernah dengar hook up culture atau ya seks yang tidak menggunakan pelindung dan lain-lain ya. Ya itu menjadi alasan terbesar dari aborsi di Amerika. Jadi sekian ratus bayi, hampir 96% bayi yang diaborsi di Amerika, itu sebenarnya adalah hasil dari budaya yang seperti itu. Budaya yang oke kita bisa berhubungan seks dengan mudah dan lain-lain. Sekalipun nanti dalam perdebatannya akan, oh ya ini kan hak hak apa reproduksi perempuan dan lain-lain. Padahal yang menjadi alasan sesungguhnya untuk ya tadi mungkin korban perkosaan kemudian resiko terhadap nyawa ibunya itu sangat kecil dibandingkan aborsi yang karena memang keinginan sendiri gitu. Kemudian kalau di Indonesia sendiri lagi-lagi alasannya mungkin tidak begitu bisa terdata dengan jelas, tapi kita bisa kira-kira ya, kita bisa baca datanya dan menganalisis. Jadi di Indonesia itu hampir 8 juta kehamilan per tahunnya. Tapi sekitar 35% atau hampir 3 juta dari kehamilan itu adalah kehamilan tidak diinginkan atau istilahnya KTD. Dengan usia paling banyak terjadi kehamilan itu di usia 13 sampai 18 tahun. Jadi di remaja. Jadi nanti kalau rekan-rekan bisa baca lagi apa namanya data-datanya, banyak sekali yang perempuan terutama putus sekolah karena hamil di luar nikah. Ya, jadi di Indonesia ini juga regulasi mengenai anak-anak yang hamil di luar nikah itu belum begitu jelas. Lebih banyak diatur di persekolah masing-masing, sedangkan ada sekolah-sekolah yang lu, lu hamil ya lu keluar gitu. Jadi dia harus putus sekolah gitu. Jadi di antara 60% atau 60% dari 3 juta tadi, KTD tadi, atau sekitar 1,7 juta itu diaborsikan. Ya, jadi lihat angkanya kan mirip-mirip ya. Walaupun kita nggak punya yang sangat akuratnya gitu, tapi ini kita bisa lihat angkanya mirip-mirip gitu. Jadi kita eh, lagi-lagi kalau kita melihat data-data ini, kita melihat apakah benar aborsi itu untuk kebaikan perempuan, atau ini sebenarnya adalah satu alat untuk mendukung suatu eh, budaya seksual ya, lebih tepatnya budaya seksual yang tidak sehat gitu. Apalagi yang terutama juga tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin itu, ngomongin soal aborsi, pasti rekan-rekan mungkin juga pernah dengar, oh, perdebatan pro-life, pro-choice, pro-life, pro-choice gitu. Mungkin dari awal eh, perlu sebagai organisasi, jadi pastilah ya setiap definisi itu mungkin ada lapisan-lapisannya. Tapi dari awal saya bisa katakan bahwa kalau pro-life Indonesia sendiri, kami sebagai organisasi percaya bahwa aborsi itu sama sekali bukan solusi untuk eh, setiap permasalahan gitu ya. Jadi kecuali kalau memang istilahnya nyawa ibunya benar-benar terancam dan kehamilan itu harus dihentikan. Nah itu udah. Jadi kalau mungkin ada yang pernah dengar kehamilan ektopik, apa namanya kehamilan ektopik artinya kan bayinya tidak ada di rahim ya, bayinya jadi misalkan di saluran telur gitu dan itu nggak bisa berkembang di situ, ya itu harus dikeluarin bayinya supaya supaya nggak pecah salurannya terus nanti ibunya malah shock malah meninggal gitu. Jadi eh, kalau itu kami jelas gitu, tapi kalau untuk
urusan-urusan lain di mana bayinya bisa bertumbuh dengan sehat, kami percaya bahwa aborsi itu em, bukan jawaban gitu. Dan saya akan menjelaskan kenapa. Dan bahkan ini juga kami bukan kami bukan hanya peduli pada bayinya. Nah, itu satu satu narasi yang salah gitu. Jadi orang-orang banyak menuduhkan komunitas pro-life itu bukan pro-life Indonesia aja ya, tapi komunitas pro-life seluruh dunia gitu ya. Orang-orang yang pro terhadap kehidupan gitu ya. Itu selalu dituduh dengan narasi yang seperti ini. Seakan-akan ibu sama bayinya tuh dilawan gitu. Jadi kalau kamu cuma bisa pilih salah satu, kalau nggak ibunya ya bayinya gitu. Nah, jadi alasan mereka akan menyerang dengan kalian tuh cuma peduli sama bayinya, kalian nggak peduli sama ibunya yang ibunya mungkin korban perkosaan atau ibunya tadi kemiskinan, mengalami kemiskinan yang luar biasa, nggak punya uang buat eh, membesarkan bayinya gitu ya. Kamu nggak peduli, kamu cuma peduli sama bayinya. Nah, itu adalah satu tuduhan, satu narasi yang salah tentang pro-life gitu. Kenapa saya bisa bilang salah? Namanya juga pro-life ya, pro kehidupan. Di sini yang hidup adalah ibu dan bayi. Jadi itu nggak harus dilawan seperti itu. Nggak seharusnya kehidupan ibu dan kehidupan bayi itu seakan-akan suatu yang dilawan. Kalau bayinya hidup, ibunya pasti nanti mati. Mati dalam artian karirnya hancur, mimpi-mimpinya hancur kayak gitu. Kalau kalau dia membesarkan anak itu, seakan-akan gitu narasinya. Padahal enggak. Dan saya akan jelasin kenapa. Kenapa dengan kita bilang aborsi itu tidak boleh dilakukan, sebenarnya kita juga sangat-sangat peduli dan sangat-sangat pro kepada ibunya dengan mengatakan hal yang demikian. Kemudian sebenarnya lagi-lagi tadi ngomongin background yang barusan, kalau kita pro ya terserah kita mau pro kepada kehidupan atau kita mau pro kepada keputusan kan kalau pro choice itu terserah ibu terserah yang masing-masing dong siapa aja yang dia mau mungkin ada yang miskin tapi mau membesarkan anaknya ya terserah tapi kalau ada yang miskin dan nggak mau ngebesarin anaknya mau aborsi ya terserah dia juga dong harusnya orang tuh punya kebebasan dan lain-lain itu pro choice kan nah di dalam kita menjadi seorang pro life atau pro choice atau apapun lah ya saya nggak usah terlalu mungkin kita nggak kotak-kotakin juga gitu pokoknya apapun pemahaman atau standing yang kita punya kita harus benar-benar bertanya kepada diri kita sendiri kita harus benar-benar mengevaluasi sebenarnya siapa sih yang kita bela siapa yang benar-benar kita bela gitu apakah ibunya bayinya atau tadi budaya sekuler di belakangnya karena kalau kita mengiyakan aborsi oh ya udah terserah mau mau lakuin aja ya terserah pokoknya keputusan masing-masing gitu ya. Dan kita melihat tadi statistik yang barusan saya kasih lihat, nyatanya yang paling diuntungkan dengan aborsi itu bukan korban-korban, bukan ibu-ibu dalam krisis kok. Tapi ya budaya, ya itu lagi-lagi orang-orang yang ada di dalam budaya seksual tersebut gitu. Yang eh, apa namanya premarital sex atau istilahnya ya seks di luar nikah gitu ya. Jadi apakah dengan mengiyakan aborsi sebenarnya kita juga sedang mendukung budaya yang demikian. Kemudian selanjutnya adalah apakah gereja kita masuk hitungan? Maksudnya gimana? Jadi ini kemarin pas yang bahasa Inggris saya kasih contoh gini ya. Saya suka banget waktu itu ada klip soal Eminem. eh jadi ada ada artis lain kan namanya rapper lain namanya Machine Gun Kelly MGK ya. Dia bikin kalau rapper kan suka dissing satu sama lain gitu ya. Terus si MGK ini bikin satu lagu untuk ngejelek-jelekin Eminem gitu lah ya. Terus habis itu si Eminem merespon dengan apa sih siapa sih lu gitu ya. Istilah siapa sih lu aja tuh gak masuk conversation, lu tuh gak masuk hitungan kita rapper-rapper yang terkenal gitu. Intinya si Eminem tuh mau bilang kayak gitu. Nah, sekarang kita bayangin kalau dalam satu isu kita tuh digituin sama dunia. Kita maksudnya gereja ya. Ngapain sih lu gereja lu diem deh. Lu juga emang ngapain selama ini? Lu nggak pernah bikin apa-apa kan buat ibu-ibu yang lagi dalam krisis. Mau bilang jangan aborsi, jangan aborsi. Ya emang lu pernah bantuin apa buat ibu-ibu itu?
bagaimana rasanya ya digituin? Bagaimana rasanya kalau kita sebagai gereja dipandang sebagai orang-orang tanpa solusi gitu, sebagai orang-orang yang eh ya nggak terkenal lah di dalam hal ini gitu. Jadi ngapain kita dengerin gitu. Nah makanya kalau di dalam isu ini kita mau menjadi pro-life atau pro-choice, kita coba pikirin gitu, bagaimana orang-orang Kristen sebagai terutama sebagai gereja gitu ya menanggapi isu ini gitu. Jadi saya di sini walaupun saya pro life gitu dan saya nggak mau kayak oh maksa maksa semua harus pro life tanpa tanpa nggak mau tahu tutup mata harus pro life. Kalaupun kalaupun kita mau bilang kita pro life harus benar-benar mengerti memahami kenapa kita mau menjadi pro life. Satu, kedua, apa yang kita mau lakukan? Apa yang kita mau lakukan sebagai pro life gitu, sebagai seorang yang mencintai kehidupan, sebagai seorang Kristen yang peduli terhadap kehidupan. Nah ya, ini saya eh, lebih dalam lagi soal aborsi ya. Jadi kenapa lagi-lagi ini bukan soal sekedar oh bayi dimatikan udah gitu ya. Oh ya udah baik, ya udahlah, udahlah udah dilakukan juga aborsinya gitu. Terus ya udah ibunya lanjutin kehidupan aja dengan baik-baik gitu ya. Kan toh udah dia yang pingin aborsi gitu ya, terus udah selesai lanjutin aja kehidupannya gitu kan, seakan-akan nggak ada dampak berikutnya gitu. Dan saya mau jelasin itu kenapa itu adalah suatu pemahaman yang salah, dan itu suatu pemahaman yang memang ada di masyarakat kok gitu. Seakan-akan lagi-lagi kalau misalkan aborsi nggak dilakukan nanti mimpi-mimpi cita-cita ibunya akan hancur. Satu. Kedua, ya seakan-akan masalah kalau udah dilakukan aborsi itu seakan-akan masalah lain udah hilang gitu ya, nggak akan ada masalah lagi gitu kan, toh anaknya nggak ada jadi nggak ada yang beban. Saya pengen bilang kenapa itu salah gitu. Yang pertama adalah dalam salah hal kesehatan ya, nanti saya akan membagi ini menjadi kesehatan sang ibu dan kesehatan sang bayi gitu. Yang satu adalah kesehatan fisik sang ibu. Jadi aborsi itu bukan suatu tindakan lagi-lagi ya magic, satu tindakan magis yang kayak udah dilakuin selesai gitu, kayak satu apa ya, kayak pergi ke dokter cuma konsultasi dikasih obat selesai gitu, enggak ya. Jadi aborsi itu mau pakai pil mau pakai eh, metode lain pun gitu, itu bisa menyebabkan komplikasi. Dari yang pertama yang paling sering adalah perdarahan, jadi ibunya perdarahan terus nanti sampai bikin shock, sampai bikin kekurang darahnya terus harus apa namanya dirawat atau bahkan sampai kematian gitu ya. Itu perdarahan itu bisa terjadi. Kemudian infeksi yang namanya eh, ada darah di dalam, atau ada di dalam perubahan, ada di dalam rahim ada perubahan atau mungkin dimasukin alat sama dokternya, itu pasti bisa bisa banget resiko infeksi. Aborsi inkomplit dalam artian udah nih misalkan terutama pada pada aborsi yang pil ya, aborsi yang dipakai pil minum gitu ya, nanti hasilnya kan keluar gitu, bayinya keluar padahal di dalam masih ada. Nah ujung-ujungnya harus dioperasi juga sama dokter gitu, dan itu tetap lagi-lagi resiko nyawa ibunya juga ada gitu ya. Kemudian bayi masih hidup saat keluar dari rahim, jadi ini terjadi juga. Eh, Tingkat kegagalan dari aborsi itu bisa sampai sekitar 10%. Jadi ada beberapa kejadian di mana bayinya udah keluar, bayinya masih gerak gitu. Dan itu sangat traumatizing gitu. Itu sangat-sangat traumatis buat ibunya juga. Kemudian itu bisa sampai perforasi atau ruptur rahim, atau artinya rahimnya robek, bolong atau robek gitu, ketika prosedur sama dokter. Kemudian ada komplikasi yang jangka menengah atau jangka panjang. Eh, jadi ada kalau orang yang sudah melakukan aborsi, kemungkinan untuk punya bayi prematur. Jadi misalnya suatu hari nanti dia beneran mau punya anak, nanti bayinya lahir prematur itu sangat tinggi kemungkinannya. Kemudian ada juga resiko kanker ya. Jadi terutama juga resiko kanker payudara. Walaupun ini dalam penelitiannya masih dalam perdebatan. Apakah benar-benar ada direct eh, hubungan atau enggak? Tapi istilahnya ya lagi-lagi kalau misalkan orang hamil itu, minggu lalu kita ngomongin orang hamil itu sudah siap
dengan hormon-hormon tubuhnya sudah disiapkan gitu. Memang Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa ketika hamil, perut kita yang seperti ini bisa melaras segitunya, itu kan semua ada prosesnya, termasuk proses hormonalnya gitu. Dan itu dengan aborsi tiba-tiba di stop begitu aja. Jadi bingung kan, yang perubahan-perubahan ini mau kemana nih, kita udah keluar hormon-hormon ini, udah bingung kita mau keluar gitu ya. Tapi udah keluar tapi kok bayinya nggak ada gitu ya. Jadi eh, nah itu yang di apa namanya dipercaya kemungkinan punya resiko untuk menjadi kanker karena ada hormonal changes itu. Nah, yang kedua yang pasti kalau udah ngomongin kesehatan fisik pasti ngomongin kesehatan mental juga. Dan ini juga satu penelitian yang nggak begitu banyak diomongin gitu. eh Lagi-lagi kenapa ya? Karena mungkin kita tuh mikir simpel banget gitu. Jadi orang-orang suka mikir simpel banget bahwa ya kan kalau anaknya nggak ada, udah selesai masalahnya gitu. Tapi jarang gitu orang yang membicarakan bahwa sadar nggak sih aborsi itu tuh punya dampak guilt yang begitu besar gitu. Dampak apa namanya? Hmm, ya, ya pastilah salah merasa bersalah ibunya gitu ya. Jadi itu sering terjadi pada pada ibu-ibu yang melakukan aborsi tapi jarang kita bicarakan. Jadi banyak kasus post traumatic stress disorder dari ibu yang melakukan aborsi. Kemudian ada salah satu studi perbandingan gitu ya. Perempuan yang melakukan aborsi memiliki peningkatan resiko 28% dalam anxiety, kecemasan, 69% kecenderungan bunuh diri, 134% penyalahgunaan alkohol, dan 291% penyalahgunaan obat-obatan. Nah, ini tuh komparasinya, perbandingannya dengan ibu yang tidak melakukan aborsi. Nah, pada ibu yang tidak melakukan aborsi, ada satu studi lain yang menyatakan bahwa 98% yang dulu nih ibu-ibu hamil yang mencari aborsi tapi gak dibolehin, maksudnya mungkin gak ada penyedia jasa yang mau atau keluarganya menahan dia untuk tidak melakukan aborsi gitu ya. 98% dari perempuan itu mengatakan, akhirnya mereka membesarkan anaknya kan. Mereka mengatakan mereka bersyukur. Untung aja dulu gak jadilah aborsi. Gitu. Jadi ini lagi-lagi satu satu studi yang jarang dibicarakan, satu kenyataan yang jarang dibicarakan bahwa aborsi itu punya dampak mental health kok. Bukan seakan-akan kayak bisa bikin masalah hilang begitu aja. Nah, sorry, ini sebelum ke sana, selanjutnya saya akan membicarakan soal kesehatan sang bayi. Mungkin aneh ya, kayak ya tadi kan aborsi, udah jelas ya bayinya mati gitu kan. Maksudnya bayinya meninggal dong kalau misalkan ngomongin aborsi gitu ya. Nah, kenapa saya mau bilang kesehatan? Karena kesehatan sang bayi, karena seperti minggu lalu bayi itu sudah hidup di dalam kandungan. Bayi itu adalah bayi yang hidup dan mereka bisa merasakan, dan mereka istilahnya mereka tahu gitu ya, mereka tahu ini apa, lingkungannya sudah berbeda atau misalkan ada sakit dan lain-lain yang menyebabkan mereka mengalami kematian. Nah, jadi beberapa slide ke depan ini akan sensitif. Nanti juga saya akan kasih tunjuk seperti apa bayi yang diaborsi demikian ya. Jadi mungkin kalau sensitif, terus nggak enak lihatnya, nggak perlu dilihat, nggak apa-apa. Ini yang pertama-tama adalah satu video. Jadi ini bayinya memang sudah trimester ketiga ya, di mana udah besar gitu ya. Di Indonesia sendiri nggak mungkin nggak boleh dilakukan aborsi pada bayi usia segini, tapi di Amerika masih ada. Bukan masih ada ya, di Amerika mereka cukup bebas ya memang. Jadi kan memang ada beberapa kan mereka peraturan aborsinya berdasarkan state masing-masing gitu. Dan masih ada state yang eh, memperbolehkan sampai bayi trimester nih, bayi benar-benar 30 minggu ke atas sudah mau eh, brojol istilahnya, bisa dibunuh gitu. Nah, ini yang saya mau kasih lihat dari video ini. Ini bukan video aborsi ya. Jadi sekarang udah bisa dilakukan operasi pada bayi pas masih, misalnya mereka ada kecacatan, perlu dioperasi. Terus ini dia mau dioperasi, mau disuntikin anestesi atau suntikin, ya ini disuntik. Jadi supaya operasinya nggak sakit gitu kan, disuntikin anestesi. Tapi pas disuntiknya kan sakit ya. Jadi bayinya ngerasain sakitnya. Nah, jadi ini
lagi-lagi dari rahimnya aja, dari sejak dari rahim bayi itu sudah bisa merasakan nyeri. Jadi bayangin kalau misalkan mereka dilakukan aborsi gitu. Apakah kita mau bilang itu, ya mereka kan belum hidup, mereka kan belum, ya apapun lah alasannya ya gitu. Dengan kita melihat kenyataannya, mereka bisa kok merasakan nyeri. Ya, sorry, ini yang kedua adalah, ini adalah satu metode ya. Jadi metode ini 9 minggu. Kemarin saya juga kasih lihat ya 9 minggu itu seperti apa. Jadi kalau ini kuretase dan kemudian disedot ya, apa, disedot hasil hasil konsepsinya atau kehamilannya gitu. Kemudian keluarkan perdarahan. Kalau diperhatikan sebenarnya mereka ya itu tadi yang sudah berstruktur seperti manusia yang kecil gitu ya. Nah, itu ada kenyataannya dilakukan. Oke, ini selanjutnya slide berikutnya saya akan ini oke, ini adalah hasil dari aborsi itu ya. Jadi ada yang karena obat-obatan mungkin jadi keluarnya lewat keluar gitu masih utuh atau misalkan tadi kan kalau yang kuretase atau yang suction itu kan pasti hancur ya. Ada yang pakai cara lain, ada yang pakai eh, apa namanya cairan garam gitu, cairan saline, jadi dia kayak agak kebakar gitu. Nah ini kita mau bilang gimana? Maksudnya apakah kita mau deny bahwa ini bukan, ya udah, bukan, kesehatan bayi itu tidak 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 penting di dalam perdebatan aborsi itu. Oke, habis ini udah tidak ada gambar-gambar yang sensitif. Saya cuma mau cerita sedikit soal orang yang mengalahkan aborsi ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh abortion survivor. Kayaknya saya bingung tadi. Jadi bahasa Indonesianya apa ya? Saya mau bilang korban aborsi, tapi saya rasa bukan korban gitu ya. Maksudnya oke lah korban in a sense itu korban gitu. Tapi ini juga para abortion survivor itu adalah orang-orang yang luar biasa juga gitu. Jadi ada orang-orang yang menjadi orang yang hebat dan kita bisa look up to gitu, kita bisa kagumi gitu ya. Salah satunya yang kalau di Indonesia ya Ibu Gloria Atmaja yang mungkin rekan-rekan juga pernah ketemu dari apa namanya satu mungkin seminar atau bagaimana ya. Jadi beliau dulu ceritanya mau diaborsikan oleh ibunya, ibunya beliau, tapi bertahan kehamilannya, lalu sekarang lalu beliau merasakan gitu dari semenjak kecil kok ada seperti ada penolakan seperti itu dan ada beliau juga mengalami kecacatan karena tindakan aborsinya itu ya, jadi jarinya tuh nggak lengkap gitu karena hal tersebut dan itu juga membuat beliau selama masa pertumbuhannya remaja pas masih kecil dan remaja beliau insecure gitu ya sampai akhirnya beliau bertemu dengan Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan gitu. Ada satu lagi yang saya mau kasih lihat video sedikit aja dari YouTube sebentar ya saya. Ini bukan di Indonesia, bukan di Indonesia sih, tapi sorry. Oke. If you had to introduce yourself to the world, what would you say? I was saying, I am Kay's sister. I'm an abortion survivor. Do you want your mom to feel any guilt? Oh no. Oh no, 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 no. I don't want her to feel guilty. I want her to know that it's okay. And I think she's starting to feel that. No, I wouldn't want guilt on anyone. Mm-mm. I've accepted the things she does, and she accepts the things I do, and we just love each other. Amazing thing is that she forgave me. She forgave me. Would you say forgiving your mom was for her or more for you? I believe it was for both of us. It was largely for me. It freed me. It was very freeing to let go of that, forgiving and not holding that grudge against her. And I believe it was freeing for her to know that I'm not mad at her and I'm not going to leave her for what she did to me. We kind of grew up together, and she's my best friend. She's my best friend.
Welcome to SBSK. Join me as I interview individuals living with a condition to Oke, ya. Jadi saya mau kasih lihat satu video itu yang istilahnya eh, menunjukkan bahwa lagi-lagi ada tingkat kegagalan dari aborsi dan itu orang mungkin anaknya akan lahir, tetap lahir dan mereka jadi jadi korban ya, jadi affected gitu dengan kejadian itu. Tapi ya Tuhan beranugerah. Tadi dari seperti video yang barusan si abortion survivor itu dia bisa mengampuni ibunya seperti itu. Jadi kita berdoa eh, nggak perlu ada em, ya orang-orang yang ini ya merasakan menjadi korban aborsi. Demikian. Oke, seperti biasa agak overtime, jadi saya akan coba cepat aja. Tapi intinya adalah setelah ngomongin kesehatan, saya mau bilang juga aborsi adalah isu yang masif di dalam sosioekonomi. Lagi-lagi itu nggak bisa satu tindakan selesai, itu sudah seperti hilang, tidak ada dampaknya apa-apa gitu. Satu hal adalah aborsi ini masih jadi tool atau masih jadi alat untuk em, apa ya, menghancurkan eh, society gitu, menghancurkan masyarakat, menghancurkan perempuan juga, saya bilang. Satu, karena ketika seorang perempuan melakukan aborsi, bisa ada namanya pemaksaan, atau bahasa Inggrisnya coercion gitu ya, dari pasangan, dari keluarga, atau penyedia jasa aborsi umum. Itu penyedia jasa aborsi. Jadi itu umum terjadi gitu. Nah, statistiknya gimana? 64% perempuan yang melakukan aborsi itu merasa tertekan atau merasa ditekan untuk melakukan aborsi, entah dari pasangannya, keluarganya, si penyedia jasa aborsinya gitu ya. Dan 52% merasa mereka butuh waktu lebih banyak untuk memutuskan. Kayak istilahnya, entah mereka mau aborsi atau enggak, harusnya kemarin tuh dikasih waktu lebih banyak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aborsi berdasarkan jenis kelamin. Jadi hari ini ada sekitar 126 juta perempuan yang menghilang karena preferensi terhadap laki-laki. Maksudnya gimana? Jadi ini terutama di negara-negara misalkan seperti India, di China gitu ya, ini masih terjadi. Kalau punya anak perempuan, eh diaborsi aja karena pinginnya anak laki-laki. Dan itu sekarang kita tahu eh, statistiknya mengatakan bahwa sekitar 126 juta perempuan nggak nggak punya kesempatan untuk hidup karena hal ini gitu. Jadi ada negara-negara seperti kalau nggak salah kayak Vietnam ya, mereka udah memutuskan untuk nggak boleh tahu gender bayi dari kandungan. Kalau nggak nanti mereka pakai alasan apa gitu ya supaya mereka diperbolehkan aborsi gitu. Nah, yang ketiga adalah kehancuran keluarga dan kemiskinan. Kenapa ini bisa ada nyambungnya sama aborsi? Yang karena seperti di ini ya, di gambar ini. Jadi ini diambil dari satu buku namanya The Case Against Sexual Revolution dari Louis Perry. Lucunya Louis Perry ini adalah seorang yang liberal. Jadi dia sendiri ada seorang yang pro-choice gitu, seorang yang pro-aborsi. Tapi dia pernah kerja di satu rumah untuk para korban perkosaan gitu. Dan dia menemukan bahwa lagi-lagi budaya seksual yang bebas ini ternyata tidak seindah itu ya gitu. Jadi kenapa dia punya argumen seperti ini? Jadi kalau misalkan satu negara eh, memperbolehkan aborsi gitu, ya oke lah aborsi boleh dilakukan gitu di negara itu ya. Itu akan menyebabkan seks yang tidak berkomitmen atau seks di luar nikah, seks bukan sama pasangannya, mungkin selingkuh gitu ya, itu akan semakin meningkat karena toh aborsi boleh gitu. Nah, ini akan menyebabkan apa? Berikutnya akan menyebabkan beban ekonomi. Karena kan hamil, aborsi, ya, atau childcare, itu ujung-ujungnya kan butuh duit. Ya, jadi nggak bisa bilang kalau, oh, ngebesarin anak itu butuh duit, ya, aborsi juga butuh, butuh duit. Dan kalau misalkan negara bolehin aborsi, ya negara juga akhirnya terbebankan dengan layanan aborsi itu, duit untuk layanan aborsi itu, funds buat layanan aborsi itu. Nah, itu yang secara ekonomi. Nah, secara society-nya, secara masyarakatnya, ya akan ada kehancuran keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat itu akan hancur.
oh ya bebas, oh kalau kita bisa punya anak tapi nggak perlu nikah, terus nanti suatu hari ayahnya pergi atau ibunya pergi, itu gampang gitu ya. Terus itu akan membuat lagi-lagi kehancuran keluarga, efek buat anaknya juga, anaknya nggak bisa menjadi generasi yang baik gitu ya, thriving, nggak bisa berprestasi dan lain-lain. Nah, ujung-ujungnya ini akan berdampak paling besar di perempuan, terutama perempuan yang miskin. Jadi lihat ironinya lagi-lagi ya. Tadi di awal mungkin akan ada orang-orang yang bilang, ya ini hak perempuan, ini tuh eh, demi perempuan aborsi itu diperbolehkan. Tapi kalau benar-benar aborsi diperbolehkan, ujung-ujungnya kok perempuan juga yang jadi korban. Jadi kita mesti hati-hati dengan narasi yang dunia ini katakan, yang kita tahu sebenarnya juga apa yang melawan desain Allah, ya ujung-ujungnya akan menghancurkan kita karena ya tidak sesuai dengan desain yang Allah berikan dari awal. Jadi terakhir, sekarang pertanyaan yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Pertama-tama, follow prolife.idn dan suarakan isu ini lebih lagi. Jadi kalau teman-teman punya rekan-rekan punya Instagram, tolong di-follow prolife supaya bisa tahu apa aja sih sebenarnya yang kita bicarakan. Ini yang saya omongin ini sangat-sangat kecil dibandingkan kenyataannya ya, yang lebih besar, isunya yang lebih besar gitu. Tapi semoga bisa memberikan sedikit gambaran gitu ya. Jadi selanjutnya bisa di-follow. Kemudian yang kedua adalah ini yang pro-life lakukan, dan kami mau istilahnya bisa ini tuh bisa dilakukan loh oleh rekan-rekan sekalian, tapi dalam hal mungkin dalam skala yang lebih kecil gitu. Yang kedua adalah advokasi gitu, menjadi pembela, jadi suara bagi mereka yang tak bersuara. Mungkin berbeda-beda bagi kita semua karena nggak semua dari kita akan terpanggil ke advokasi publik, nggak semua dari kita terpanggil untuk ngomong sama orang DPR atau misalkan eh, apa namanya ke ke masyarakat terus bikin kampanye dan orang-orang tahu gitu ya. Mungkin nggak semua dari kita terpanggil untuk seperti itu. Tapi tetap lakukan dengan tindakan terkecil dalam lingkaran terkecil. Contohnya seperti ya di gereja. Kalau rekan-rekan di sini mungkin pengurus komisi perempuan atau majelis atau gimana pun gitu ya, dan rekan-rekan udah tahu nih, oh ternyata isunya besar ya soal aborsi ini. Bukan soal oh, apa namanya? Ini soalnya saya dulu gini gitu. Kayak mikir aborsi itu isu yang jauh karena saya ini orang Kristen. Saya nggak ada rencana untuk melakukan hubungan di luar nikah juga gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Kayak saya sih pasti udah nggak bakal melakukan itu gitu kan. Jadi kayak isunya jauh gitu. Ignorant kan biasa. Tapi setelah saya kerja di Pro Life Indonesia, saya baru sadar gitu. Oh, ya, isu ini akan terasa selalu jauh, isunya akan terasa selalu kecil, karena sayanya nggak mau tahu gitu, bukan karena itunya kecil, bukan karena isunya kecil gitu loh, tapi kitanya yang mungkin nggak aware aja. Dan jadi teman rekan-rekan bisa di sini ya dengan cara terkecil adalah bawa isu ini juga ke gereja, ajak mereka untuk berpikir apa yang bisa dilakukan untuk menolong ibu hamil dengan KTD, terutama dalam krisis. Atau mungkin pernah terjadi di gereja rekan-rekan, ada seorang pelayan yang hamil di luar nikah. Gimana sih gereja menanggapi isu itu? Atau jangan-jangan langsung nggak boleh pelayanan, udah pergi sana. Sayangnya pasti ada yang kejadiannya malah seperti itu dan dia malah akhirnya keluar dari gereja gitu kan. Nah kita lihat, kita bisa menganalisis dan apa yang gereja kita lakukan dan sebenarnya harusnya gimana sih gitu sebagai suatu gereja. Yang kedua edukasi ya. Jadi seperti ini, eh, Tracy bikin topik ini di Ladimi. Itu menurut saya itu satu satu tindakan yang eh, luar biasa ya. Jadi kita bisa mendorong pertanyaan dan diskusi di lingkungan pengaruh masing-masing. Kalau kita guru, ya mungkin kita bisa diskusi ini dengan murid-muridnya. Eh, Tracy sebagai pengkhotbah mungkin di gereja dan em, mungkin sebagai pekerja kantoran ngobrol aja sama temen biasa gitu ya, buat mereka berpikir soal isu ini gitu. Atau ya paling luar biasa adalah ibu rumah tangga. Pengaruhi anak-anak kita, pengaruhi anak-anak rekan-rekan semua untuk berpikir soal ini. Dan masalah di belakangnya, lagi-lagi ini bukan cuma soal aborsinya, tapi ketika orang bisa memiliki kehamilan tidak diinginkan dan lain-lain, itu kan ada satu
pemahaman yang belum benar gitu ya. Mungkin mereka belum mengerti soal hubungan seksual itu beresiko dan lain-lain. Kemudian ya yang mudah juga sekarang, zaman sekarang tinggal pencet-pencet doang ya, post dari post di sosial media gitu. Yang ketiga adalah rumah bantuan kehamilan. Jadi ini menurut saya satu alternatif solusi yang sangat-sangat apa namanya kuat gitu ya di dalam komunitas pro-life. Jadi nggak cuma say no to abortion terus selesai gitu, enggak. Tapi benar-benar apa namanya didukung dengan cara menyediakan apa yang ibu hamil itu butuhkan di dalam eh, kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan dasarnya, mereka makan, tempat tinggal, konseling, jadi secara mental health juga didukung gitu ya. Nah, ini bisa juga kunjungi rumah bantuan kehamilan atau berdonasi dan menjadi relawan di rumah-rumah bantuan kehamilan ini. Di Indonesia ada beberapa belas dan sebenarnya patternnya, coraknya itu paling banyak memang rumah bantuan kehamilan itu adalah berasal dari institusi keagamaan gitu. Jadi yang Kristen ada sendiri, nanti Katolik punya gitu, atau yang teman-teman Muslim juga ada gitu. Jadi saat ini sih belum ada yang benar-benar pemerintah, full pemerintah gitu ya. Nah, teman-teman bisa udah melihat ini kenyataannya memang kayak rumah Ruth ini dalam waktu 12 tahun mereka menampung sekitar 500 bayi batal aborsi. Jadi ibunya, kami dari Pro-Life juga barusan pegang 2 kasus gitu ya. Jadi udah sempat minum obat eh aborsi, belinya di Facebook, belinya di Shopee, udah nggak tahu deh kenapa bisa kayak gitu. Cuma eh bayinya masih hidup gitu, bayinya masih berlanjut, kehamilannya masih berlanjut. Terus ya udah kami link dengan rumah bantuan kehamilan supaya mereka bisa dan pasti alasannya gitu ya karena hamil di luar nikah dan apa namanya nggak ada duit gitu. Ya udah nih kami kasih bantuan dengan seperti ini. Oke, yang terakhir ini sebenarnya kemarin nggak ada di bahasa Inggris, tapi kami berdiskusi cukup menarik dan akhirnya saya jadi inget nih mau nambahin ini. Jadilah teman atau tempat aman bagi keluarga atau teman yang mengalami KTD. Nah, ini satu hal yang lagi-lagi, kalau kita sebagai orang di gereja, teman pelayanan kita hamil di luar nikah, gosip, atau kita rangkul gitu. Yang kamu lakukan itu salah, kami tahu, tapi sekarang kita fokus dulu buat pemulihanmu, buat kehamilan ini, supaya kamu nggak makin salah gitu ya. Dan kita ya menolong dia gitu. Oke, ya terakhir ini, oke 1 menit ya, sorry banget. Ini cuma satu ya anekdot doang ya, lucu-lucuan doang. Jadi karena yang kemarin ini kan topiknya Guardians of Innocence, terus jadi pelindung gitu ya. Kalau teman-teman rekan-rekan ada yang suka Guardians of Galaxy, soalnya ini film kesukaan saya. Salah satu film Marvel kesukaan saya karena satu ironi gitu. Saya inget banget pas saya nonton di bioskop. Jadi kan, sorry spoiler kalau nggak mau denger, kalau mau nonton nanti mendingan nggak usah denger. Kalau udah nonton bagus, jadi saya bisa spoiler. Jadi kan ceritanya adalah si Guardians of Galaxy ini melawan satu satu sosok ya namanya High Evolutionary HE gitu. Si HE ini terobsesi gitu mau bikin spesies yang perfect, spesies yang sempurna gitu. Jadi gimana caranya dia pakai hewan-hewan, ya hewan-hewan biasa ya tidak berakal dan lain-lain, dijadiin seperti manusia. Gitu. Jadi mereka akhirnya bisa punya peradaban, nyetir, punya keluarga dan lain-lain gitu. Nah, tapi si HE ini maniak banget gitu. Sampai pokoknya kalau dia dia nggak pinter, maksudnya si spesies ini nggak pinter, kayak ada kekurangannya, ada cacat sedikit, dihancurin semua. Kayak bener-bener dihancurin. Nah, sampai anak buahnya si HE aja, itu juga bertanya-tanya. Jadi kayak dia bilang, Lu udah gila ya, stop it, berhenti, for God's sake," dia bilang kayak gitu, si anak buahnya sendiri gitu. Terus ya HE jawab ini, "There is no God, that's why I step in." Gak ada Tuhan, makanya nih gue melakukan melakukan ini gitu. Gue yang harus ngerjain. Nah, intinya akhirnya ya pasti dikalahkan dan lain-lain. Terus si Guardians of the Galaxy ini gak sekedar menolong orang apa namanya, mereka juga bahkan menolong hewan-hewan yang mau jadi bahan eksperimennya si HE gitu ya. Nah, saya ingat waktu itu di bioskop itu pada sorak-sorak gitu, "Wih," gitu ya. Soalnya ini bagus, seru, apa namanya ya mengharukan lah filmnya gitu. Terus saya cuma mikir gini, ironis tapi ya.
gitu. Kayak istilahnya kita bisa bersorak-sorak untuk ketika si orang jahat ini dikalahkan, tapi pada kenyataannya di kehidupan kita sehari-hari, kita lebih mirip sama si HE daripada Guardians of the Galaxy ini gitu. Kita seringkali melihat orang itu dari dia punya apa, status sosialnya, dia udah berfungsi, dia udah berguna buat masyarakat atau belum gitu ya. Sama kayak bayi di dalam kandungan. Dia belum apa-apa, belum belum ada apa-apanya, yang berarti nggak ada artinya dibanding kita nih yang udah hidup dan udah jadi dokter, udah jadi ini, jadi berarti ini bayi nggak ada apa-apanya. Tapi gara kita nonton, kita cheeringnya for orang yang mau nolong orang-orang yang nggak ada apa-apanya itu gitu. Jadi istilahnya kita nggak sadar betapa dunia tuh udah mengubah cara pikir kita ya, karena ini satu 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 pemahaman dari seorang filosofer dari Australia namanya Peter Singer. Si Peter Singer itu aja bilang kayak hewan aja nih bisa punya value yang lebih daripada manusia loh. Misalkan manusianya apa? Cacat. Ya udah, berarti kan hewan yang lebih berguna, misal anjing yang udah lebih ngerti segala macam, udah bisa kesini nolongin manusia segala macam, dia lebih berguna dong daripada bayi yang cacat gitu. Kayak kita nggak sadar itu pemahaman itu tuh masuk juga di dalam hati kita, dan kita sebenarnya lagi playing God ketika kita melakukan itu. Jadi terima kasih. Jika Anda tertarik lebih dalam mengenai pro-life dan ingin berkontribusi, follow pro-life atau lihat website kami, atau mungkin ngomong ke Tracy, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wow. Wow, thank you so much. That's very powerful. Terima kasih banyak, Dr. Krista. It was really powerful. Aku bersyukur banget bisa dengar 2 kali bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan menarik ya, karena kadang-kadang kalau kita dalam bahasa yang kita nggak terlalu terbiasa, kan bahasa Inggris itu adalah bahasa ketiganya aku. Jadi ngerti, tapi it doesn't really touch the heart. Tapi pas dengar bahasa Indonesia itu lebih lagi lebih kerasa banget gitu betapa bermaknanya ini. Nah, sebelum kita masuk Q&A, saya ingin tutup dulu dengan doa, sehingga kalau ada yang harus pergi nggak apa-apa, tapi please stay untuk Q&A-nya kalau bisa. 3 hal secara singkat. Setelah satu bulan doa, saya pengen cerita tentang 3 hal, yaitu pertama tentang trauma. Ada seorang teman punya trauma besar. Kedua tentang hak hidup, dan ketiga tentang superhero. Jadi izinkan saya tutup dengan doa dulu. Kita akan buka dalam tanya jawab. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami bisa belajar banyak dari Dr. Krista, Tuhan. Bagaimana Engkau mengasihi kami, Engkau mengizinkan kami untuk hidup di dunia ini, dan Engkau juga Tuhan yang begitu detail dalam kehidupan kami. Kejadian kami ajaib saat Engkau menenun kami dalam rahim ibu kami. Dan kami juga ingin Tuhan, untuk hari ini specifically, kami berdoakan Tuhan untuk setiap wanita-wanita yang pernah tertolak dalam rahim ibunya, yang pernah hampir diaborsi, yang pernah ibunya berpikir bahwa belum siap, atau udah banyak anak, atau keadaan ekonomi lagi sulit, atau apapun menjadi alasan seorang ibu yang berpikir bahwa anak di rahimnya harus disingkirkan, tapi tidak jadi. Tuhan, kami berdoa biar setiap anak-anak atau wanita yang mengalami hal tersebut dalam janin ibu saat mereka masih janin ibunya bisa menerima pengampunan dan mengampuni ibu mereka. Tuhan, kami mohon biarlah tidak ada tertolakan, tidak ada rasa tertolak. Kami katakan dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa setiap anak-anak yang pernah terpikirkan oleh ibunya untuk ditolak. Kami berdoa biar Tuhan membantu dan menyembuhkan setiap luka penolakan dalam nama Yesus Kristus, agar kami bertumbuh tidak merasa tertolak, tidak merasa tidak diinginkan, tidak merasa bahwa kami tidak berharga, tapi kami berharga, diinginkan, dan Tuhan punya rencana besar bagi kami semua. Ampuni orang tua kami Tuhan, ampuni ibu kami Tuhan, kalau mereka pernah berkata tersebut saat kami masih dalam rahim ibu kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap wanita yang pernah mengalami kejadian aborsi, yang mengalami karena ketakutan, karena tidak tahu apa solusi yang terbaik, tidak berani mengatakan kepada orang tua, dan mengambil jalan singkat, yaitu dengan melakukan aborsi. Kami berdoa Tuhan agar pengampunan Tuhan bisa melingkupi ruang hati mereka, agar mereka tahu bahwa sekalipun kita semua berdosa, dengan dosa yang berbeda-beda, kami bisa diampuni oleh Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan untuk bisa mengalami hidup yang berubah.
yang diubahkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, bila mana ada yang kami pernah mengalami hal tersebut, kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni kami yang bersalah Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami, agar sang jahat tidak bisa menggunakan masa lalu kami untuk membuat kami merasa tidak berharga. Kami berdoa Tuhan, agar setiap bayi-bayi yang terbuang dengan sia-sia, mereka dapat ruang indah di surga nantinya. Kami juga berdoa Tuhan, untuk biarlah hati setiap orang yang pernah juga menyarankan atau menemani, agar mereka pun juga mengalami pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, agar mulai hari ini Tuhan, kami menjadi pelindung janin dan bayi, agar kami bisa membantu mereka untuk punya hak hidup, untuk menjaga kesakralan hidup mereka, dan mereka bisa bertumbuh dan menjadi pribadi yang Tuhan pakai secara dahsyat bagi dunia untuk kemuliaan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami percaya penuh campur tangan Tuhan indah dalam hati pikiran kami. Engkau memanggil kami Tuhan di tempat ini tidak kebetulan untuk bisa mendengarkan betapa berharganya dan wanita dan bayi, betapa berharga seorang ibu dan bayi, betapa berharganya setiap ciptaan Tuhan di dunia ini, sehingga kami semua yang telah diizinkan oleh hidup oleh Tuhan untuk saling menjaga, saling menguatkan, saling menolong, saling mendoakan. Tolong kami Tuhan, agar hidup kami di dunia berguna bagi sesama dan selalu memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami tutup dalam doa ini dengan ucapan syukur atas pengampunan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berlimpah, pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib untuk menebus kami semua, dan hidup damai di dunia sampai nanti kami tiba dalam kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati Dr. Krista Tuhan, berkati Pro-Life Movement Tuhan. Kami tahu apa yang mereka jalankan bukan hal yang, berkati Dr. Stephanie Tuhan sebagai ketua. Kami tahu apa yang mereka jalankan dalam misi ini bukanlah hal yang mudah. Kami tahu si jahat akan berusaha untuk menghancurkan mereka, untuk berusaha untuk mematahkan semangat mereka, untuk berusaha untuk membuat mereka menyerah, untuk berjuang untuk anak-anak dan hak hidup seorang wanita dan anak-anak bayi di rahim ibu mereka. Tapi kami tahu ini dalam misi Tuhan, dan kami juga mendoakan mereka tutup bungkus dalam darah Yesus. Setiap panitia, pengurus maupun orang-orang yang peduli dengan pro-life, Engkau beri mereka kekuatan lebih Tuhan, beri mereka damai sejahtera, perlindungan lebih Tuhan, dan biarlah mereka lebih semangat lagi Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan bagi setiap orang-orang di dunia ini, anak-anak bayi maupun ibu mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menang di kayu salib, Tuhan yang menebus kami, Tuhan yang membuat kami menjadi manusia utuh. Izinkan kami juga Tuhan mengambil bagian dengan kekuatan Tuhan Yesus dimanapun Engkau tempatkan kami untuk berada. Terpujilah Engkau Tuhan, atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.